Dan penetapan ini datang daripada pihak Tuhan. Sertai perjalanan kami, lakukan apa yang menjadi bagianmu, dan kami cuma hamba yang tidak berguna, yang sedang kau gerakkan untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi penetapan dan isi hatimu. Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak kami. Kami berjalan dalam perlindungan dan perkenananmu. Abah Bapa, biarlah kau terus memberkati kami. Kami percaya Tuhan hari ini. Kami bersyukur ketika Engkau menetapkan hatimu. Bilangan-bilangan orang pilihanmu sedang kau hitung dan sedang kau tetapkan. Kami bersyukur karena mereka yang ada di Arso adalah bagian pilihan dan ketetapan Tuhan yang sedang Engkau pilih, Engkau data dan masuk dalam hitunganmu untuk bagian-bagian yang harus kau lindungi. Menjelang hari Tuhan, di mana di luar pelataran akan diinjak-injak. Kami tahu Engkau sedang memaksakan kepentinganmu agar kami dipaksa masuk dalam ruang kudus dan maha kudus, sehingga kami tidak terinjak-injak menjelang hari Tuhan. Bapak, sekali lagi ketetapan yang jadi atas kami. Sekali lagi ini bukan tentang kami, tentang Engkau Bapa Syekh. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau
hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan, Kau hebat bagiku. Hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. I adore and I praise. I will lift my hands and lift my hands. You are great, wonderful, forevermore, forevermore. I adore and I praise. I will lift my praise and lift my praise. You are great, wonderful, forevermore. You are great, wonderful, forevermore, forevermore. You are great, wonderful, forevermore. kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Pagi hari mekar indah
selama hidupku. Ku persembahkan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Mereka dua masih sibuk dengan umat yang masih datang, jemaat dari Kebun Empat. Mungkin mereka dalam perjalanan sebentar lagi tiba. Jadi mama Dora yang sudah makan, bapak dong adik-adik mungkin menunggu sebentar ya. Nanti mereka juga pembagian ada pertemuan tadi kasih sama-sama. Nanti ada arahan sedikit dari ibu juga ada. Jadi kita menunggu dulu ya, sebentar ya mungkin. Bapak Penatua, Bapak Charles Mary, ini Bapak Herman, terus Mama, terus Bapak Kepala Kampung. Nah, Bapak ini Mama Sineri. Nah, di sini juga kita ada punya jemaat juga, ada Ibu Yana, kita punya Mama Solosa, terus kita punya saudara-saudara yang lain ini, terus ada Kakak Mada sana, ada Ibu Vince Solosa di sana. Nah, jadi ini jemaat besar. Induknya ada di Kota Jayapura, cabang Kota Jayapura. Nah, terus Kabupaten Jayapura, terus kita Pospei Keron, Pospei Sarmi. Nah, jadi kemarin kita baru selesai sidang, kita diundang Pospei Keron dan Pospei Kabupaten Sarmi. Nah, jadi kita punya Bapak penanggung jawab ini, Bapak Penatua, Bapak Charles sendiri mungkin ada hal-hal disampaikan menyangkut kita punya pelayanan yang ada di sini mulai berjalan sejak kami memulai di PIR di Ibu Yos Sapkaur dengan Bapak Timotius Pacekap. Kakak Dexi mungkin ada di sini tapi ada di luar. Dia tadi sudah datang sama-sama dengan mereka dari PIR. Mama Kamat ada di sini, kau Mama Kamat. Mama ada ini. Nah ini kita punya buah sulung ini. Jadi saya punya suami Bapak Yopi Richard Blesia. Kami keluarga melayani mama ini. Dan mama ini dia di DKI, tapi karena sama dia mengalir di tubuh Kristus ini, dia merasa ada pelayanan yang mungkin dia rasa luar biasa. Dan mama sudah menjadi jemaat kami di Jalan Suci. Dan mengalami sampai Bapak majelis orang bilang, udah sembahyang sudah dilatih lah, kita sembahyang di sini sudah, sembahyang sini sudah. Jadi mama Kamat ini dia menyerahkan diri dan kami baptis dia di Pantai Hall sana. Jadi puji Tuhan ada Mama Koro juga. Nah, tapi Mama tidak datang, Mama Yos juga tidak datang. Mereka di PIR 4. Jadi sebentar kita saudara-saudara di Kebun Empat juga sampai dengan yang ini mereka dari kampung tadi ibu dia bilang Amyu, kampung Amyu ini. Tadi saya lihat muka-muka saya bilang, aduh ini muka-muka baru. Karena
semakin mengalir ya. Jadi tadi di sini kita menyembah tuh kasih Bapa tuh dia mengalir. Begitu kita saudara-saudara datang ini penyembahan itu dia, Tuhan dalam menyembah saja kasih Bapa tuh mengalir. Dalam hal kita bersaudara dalam Tuhan. Jadi tidak beda-bedakan dari mana saja kita bersatu dalam Tuhan Yesus yang bersatukan kita. Jadi puji Tuhan, pelayanan di Peron ini sudah jalan hampir 5 tahun. Tapi karena begitu sudah stagnasi naik turun sampai kemarin pas Bapak ini pergi 1 tahun yang lalu, untuk pekerjaan Tuhan ini sudah semakin besar, umat semakin banyak. Jadi puji Tuhan hari ini saudara-saudara yang datang semakin mengalir, semakin banyak lagi jiwa-jiwa baru. Jadi saya bersyukur anak-anak muda generasi-generasi yang ada ini Tuhan berkati. Terus Tuhan lewat saudara-saudara yang ada, kita punya teman-teman yang sudah melayani dalam Tuhan, sudah kenal kasih Kristus, membagi kepada adik-adik yang lain. Jadi puji Tuhan, mungkin dari pihak teman-teman yang ada ini, ada yang mau bersaksi kah dan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia juga, mama mantunya Solosa, yang di sana tuh Solosa, Yana Solosa ya, atas akses Solosa, Daud mamanya Solosa, bapaknya hamba Tuhan di gereja Pekabaran Injil Jalan Suci. Kalau di Jalan Suci hari ini saya pengurus Sinode Pusat di Malang kedudukannya, dan besok tanggal 7 akan dilantik menjadi pengurus daerah Setana Papua, jadi bendahara 2. Tapi di Jayapura saya jadi bendahara Serumbabel. Jadi jabatan bendahara hampir orang 3 jabatan bendahara. Satu kasih karunia luar biasa adalah bahwa saya saudara laki-laki Tuhan kirim di sini. Jadi dari keturunan kami ternyata jatuh hanya untuk sebuah pekerjaan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa bukan kami bangga bahwa GP Jalan Suci orang Solosa punya, tapi karena sebuah perjanjian lama maka kita tetap berdiri sampai hari ini. Dan sampai kapanpun perjanjian itu akan tetap teringat sampai dengan turun temurun. Mungkin nanti dari generasi saya, anak cucu saya akan tetap melanjutkan pekerjaan Tuhan. Apapun yang terjadi kami tidak akan pernah meninggalkan pelayanan ini. Kalau ada orang menghajar, menghardik, jangan pernah tinggalkan. Karena kalau sebuah kebenaran tuh pasti si iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha untuk menghentikan kita untuk tidak mendapati apa yang menjadi jatah kita. Jadi saya bersyukur hari ini ada orang-orang di negeri ini. Kalau saya dengar katanya ada satu negeri di mana matahari itu naik dari bawah ya. Wow, mereka menjaga terbitnya matahari. Kita beri kemuliaan untuk menjaga matahari. Dan orang di sana bilang kamu penjaga matahari terbit, tapi hari ini kami sedang bertemu muka dengan muka kalian. Jadi orang dari Jawa ya, ini penjaga matahari terbit. Kalian sedang bertemu dengan mereka, yang mereka tempatnya tuh lihat matahari terbit di bawah, tempatnya di atas matahari naik dari bawah sampai ke atas. Jadi inilah mereka. Terima kasih Yohanes dibuang jauh sama Tuhan untuk melahirkan sebuah generasi yang luar biasa bagi pekerjaan Tuhan. Saya akan memperkenalkan hambanya. Kami berasal dari beberapa komunitas, tetapi ada sebagian besar kami dari gereja Pekabaran Injil juga terlibat. Vicky dari gereja GKI Peniel Kota Raja, lalu Grace dari GB Rock. Jadi ada GB Rock di Entrop dan sekitarnya beberapa cabang, ini Grace dan beberapa penari. Ya, ini dari gereja Dental Indonesia Rock itu di beberapa titik ada. Lalu mereka berdua, silakan tim Bogor memperkenalkan diri. Ini mereka dari Bogor, teman-teman dari negeri matahari terbit, penjaga ini mereka penjaga matahari terbenam. Mereka sudah datang melihat kalian penjaga matahari terbit ya. Ini sebuah kasih karunia. Terima kasih Pak Kepala Kampus.
suatu waktu terbenam terbit, beliau bilang terbenam ini terbit. Puji Tuhan. Nanti mereka akan membawakan sebuah firman, kita nih dari Cina terbenam, dari Cina terbit. Ayo berdiri. Iya.
kalau kami yang dari Pulau Jawa, ketika kami jalan, kami sudah mulai ngos-ngosan, terutama saya, ya, mulai agak naik dikit, udah mulai. Ya, tetapi saya melihat oma-oma, opa-opa, ya, papa-papa, mama-mama, semua kuat, luar biasa. Mari tepuk tangan kuat. Dahsyat luar biasa. Saya perkenalkan, nama saya Esther Wisya, saya dari Bogor. Selamat, salam kenal semuanya. Kalau saya lihat di sini, bapak-bapak, ibu-ibu dari Desa Kebun Tepat, terus batas PNG, Kampung Aniu, Pir 4 dan Arso 4. Saya tahu pasti jauh sekali ya. Bapak-bapak ibu-ibu sudah datang dari tempat yang luar biasa jauh. Itu bukan karena hanya karena undangan Mama, Ibu Dewi, dan Ibu namanya Ibu. Bukan, tetapi karena apa? Karena Tuhan mencintai kita semua. Kita akan buka firman Tuhan dari Mazmur 56 ayat yang pertama sampai dengan 14. Ada yang bisa bacakan? Ya. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Ayat yang pertama berkata, untuk memimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbanding yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ingin percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat pupus dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan mulut kamu ya Allah. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung itu. Air mataku kau taruh ke dalam kirbanmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak padaku. Kepada Allah firman-Nya aku puji. Kepada Tuhan firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah mengumpulkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh jalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Semua kalau kita menonton di televisi bahwa sekarang dunia sedang ada dalam masa 2023 atau 2024 nanti akan ada kesusahan besar. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, sama oma-oma, satu hari masih bisa makan tuh? Masih bisa makan? Siapa di sini yang tidak makan? Semua makan tuh? Siapa yang makan setiap hari? Angkat tangan. Makan, puji Tuhan. Itu tidak ada. Karena apa? Ada pemeliharaan. Tidak ada itu kesusahannya. Di sini. Kasihanilah aku. Daud berkata, kasihani Allah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak aku. Kita seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang. Kalau kita memperhatikan bagaimana setiap orang memiliki musuh, setiap orang punya orang yang tidak suka dengan kita, setiap orang punya orang yang bertentangan dengan kita. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya satu pribadi yang bisa menjadi contoh buat hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita merasakan masalah dalam kehidupan kita, setiap manusia yang masih hidup di dalam ini, masih hidup ya, dalam artian masih bernafas,
keras, itu kita akan masih merasakan masalah. Masalah itu akan terus ada selama kita hidup. Selama kita hidup, kita akan menghadapi masalah demi masalah. Apakah kita harus menyerah dengan masalah? Tidak. Saya mendengar kita menyerahkan perjalanan hidup kita. Apa yang kita lakukan hari demi hari, hari lepas hari, ketika kita datang Tuhan, saya mau tanya, setiap pagi berdoa enggak, Bapak Ibu? Ya, karena Tuhan Yesus mengajarkannya sebelum matahari terbit masih gelap, ya, masih gelap. Kan di sini matahari terbitnya cepat ya, duluan daripada di kami yang ada di Jakarta dan Bogor itu lebih dulu. Tapi waktu saya tadi pagi bangun jam 4 itu saya lihat matahari sudah agak, berarti sebelumnya harusnya saya sudah bangun sebelum matahari terbit. Nah, ketika pagi kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa, Tuhan, aku bawa seluruh keluarga besarku, aku bawa tetanggaku yang mungkin kadang nyebelin, ya kan? Ada yang tetangga kita kadang suka bikin kita marah, tetapi tetap kita bawa mereka dalam doa. Tuhan, ya Tuhan, saya percaya kalian itu mungkin merasa bahwa saya ini lebih muda, saya itu tahu apa yang akan saya lakukan karena saya sudah belajar, ya kan? Saya belajar, saya di sekolah, saya belajar. Tapi kalian tidak belajar dari pengalaman. Kalian belajar dari sekolah. Mereka semua ini, Bapak, Mama ini belajar dari pengalaman. Dan pengalaman adalah guru yang paling baik. Kalau mereka merasakan bagaimana hidup ketika mereka masih muda, mereka harus berjuang dengan orang tua mereka, dengan masalah yang mereka hadapi. Jalan mungkin belum bagus ya seperti sekarang, karena 13 tahun yang lalu saya datang kemari itu begitu saya datang kemarin itu, wah, banyak sekali perubahan yang luar biasa dan bagus sekali Jayapura ini. Ya, kalau bukan karena Tuhan dan karena satu lagi, bukan cuma hanya Tuhan, tapi apa? Kerinduan hati Mama untuk bersekutu bersama-sama, mendengarkan kebenaran firman, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Tuhan di sini dikatakan, Tuhan, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Manusia tidak bisa melakukan apa-apa kalau Tuhan belum bekerja. Ya. Kalau saya beberapa tahun, umur sekitar 25 tahun, saya hampir kepada Tuhan. Saya sudah mau selesai, tapi Tuhan masih berikan kesempatan. Karena saya dulu ada asma, saya ada sesak. Jadi waktu itu saya tidak tahu bagaimana cara. Kalau udah sesak saya pikir masih bisa. Tapi saya bertahan. Sampai satu kali saya sudah benar-benar, waktu saya sesak sekali, saya masih bilang, Tuhan, saya itu belum minta ampun sama mami saya. Tuhan, saya itu masih berdosa. Saya belum melayani Tuhan. Tuhan, sekali saya bilang, Tuhan, tolong. Sampai satu titik Tuhan bilang, sudah cukup. Di hati Tuhan bilang, sudah cukup. Sampai saya bilang, oke Tuhan. Baiklah, kalau Tuhan mau panggil saya terima. Tapi nomor satu adalah, Tuhan, ampuni saya. Ampuni dosa pelanggaran saya. Ampuni semua perkataan saya masih tetap sama seperti anak zaman dulu. Saya masih, walaupun umur 25, saya masih nyaut sama mama saya masih nyaut. Masih kalau mama saya gitu, apa sih gitu. Kalau mama saya ngomongin, gitu. Jadi coba ya, jangan kayak saya ya. Kalau diomongin sama mamanya di belakangnya ngedumel, kata orang Jawa itu apa itu kalau misalnya. Jadi mamanya lagi ngomel-ngomel, kita jangan ikut-ikutan, ngomel-ngomel. Ini apa sih, jangan sekali orang. Kita harus tahu bahwa di tempat ini yang sudah diizinkan Ibu Keti membawa kita semua ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, membuka pos yang baru, bahwa kalian semua, kita semua punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Kita bawa tempat ini menjadi Miss Bali.
kita bawa jiwa-jiwa, anak-anak bawa jiwa-jiwa, bawa teman-temannya datang untuk berdoa, menyembah Tuhan. Bawa teman-teman, entah teman-teman sekolah, teman-teman dari desa mana, bertemu dengan siapa aja, jangan pernah lupa ceritakan satu pribadi yang luar biasa, pribadi yang terus ada buat hidup kita, pribadi yang terus menjaga kita, pribadi yang terus membawa kita, mengawal kita hari lepas hari, pribadi yang sudah membawa Bapak Yob bertemu dengannya. Kita yang kalau di siapa yang pernah lihat pertandingan lari estafet? Lari estafet itu adalah biasanya terdiri atau 4 atau 5 orang. Yang pertama yang membawa tongkat estafet itu dia lari kencang, lalu diberikan yang kedua, dan yang kedua dan terakhir itu adalah Bapak Yobi. Dan tongkat itu estafet itu, tongkat estafet terakhir diberikan kepada saudara-saudara sekalian, diberikan kepada seluruh masyarakat di tempat ini. Dari keempat kampung ini, Kebun 4, Batas PNG, Kampung Amini, P4 dan Arsoba. Mari kita mengembang ke kiri, kita mengembang ke kanan, kita mengembang ke depan, dan kita mengembang ke belakang. Bawa jiwa-jiwa, bawa teman-teman, bawa saudara-saudara kita untuk bertemu dan bersama-sama bertemu Yesus di tempat ini, dimanapun. Bahkan mungkin kalau di sini belum dibangun, pergi di rumah, ajak, buka di rumah sendiri untuk berdoa, ajak. Yuk, kalau ada yang sakit, datang. Dengar saudara-saudara, kita dikasih mulut sama Tuhan itu memuji dan memuji. Iblis tidak suka. Iblis tidak suka. Itu sebabnya dia menutup supaya kita tidak tahu kita punya kuasa yang luar biasa. Dengan mulut kita bisa memperkatakan. Jadi mulai sekarang kalau ada yang sakit, kita berdoa buat hidup kita sendiri. Yang merasa yang belum pede nggak apa-apa, belajar dari sana. Mulai cari, kan dibilang di firman, kalau ada yang sakit panggil penantua, panggil, ya. Tetapi kita punya kuasa untuk berdoa buat hidup kita sendiri. Kita mulai berkata, Tuhan, saya besok mau pergi, tetapi saya tahu Tuhan kayaknya sudah mulai mendung-mendung. Tuhan, tolong Tuhan, saya angkat. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau pergi dari jam sekian sampai jam sekian. Saya mau pergi Tuhan, tidak ada itu awan hujan. Jangan awan mendung ya. Awan mendung bagus buat supaya kita tidak kepanasan. Tetapi awan hujan, tidak ada awan hujan. Tidak boleh ada awan hujan. Singkirkan awan hujan sampai saya kembali lagi di rumah. Hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan, kita memuji Tuhan. Habis memuji Tuhan terus kita cubit. Habis kita memuji Tuhan terus kita pukul. Tetapi waktu kita angkat tangan, kita memuji Tuhan dengan tangan yang sama, kita berdoa buat semua yang sakit. Kita berdoa untuk tumpang tangan. Tidak salah loh. Waktu kita yang ibu-ibu hanya mau mendoakan rasa cinta yang Tuhan kasih ke kami sampai kami tinggalkan semua, kami sering kemana. Hamba Yohanes membagi sesuatu, itu yang harus kami doakan. Rasa yang kami miliki harus ada juga di Bapak dan Ibu. Ada 7 roh Allah yang harus ada pada kita. Roh Tuhan sendiri, roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan, roh takut, roh keperkasaan, dan roh nasihat. Saya berdoa untuk anak-anak muda, anak-anak yang masih sekolah. Nanti biar menjadi bagian saya untuk mendoakan. Ibu-ibu silakan berdoa untuk kami. Saya ingin generasi muda yang ada di tempat ini benar-benar mengerti bahwa belum ada kata terlambat. Tidak pernah ada satu kata terlambat untuk kau berdiri bagi Gero, bagi tempat di mana matahari ini terbit. Engkau harus berdiri menjadi penjaga yang setia.
teriakan di hadapan Tuhan. Tuhan, masih ada kami, masih ada saya Deborah yang berdiri untuk Engkau, bagi suku, bagi kaum, bagi kami Tuhan. Jangan pernah Tuhan buang kami dari hati-Mu, tapi ingat kami kalau hari ini kami datang dengan sebuah pesan bahwa Tuhan sangat mencintai kalian, bahwa Tuhan sangat mengingini kalian, seperti Tuhan mengirim saudara-saudara dari kepala burung ada kita. Mari berdiri, kalian harus menjadi orang-orang yang berdiri di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami yang menjaga Kerom Tuhan. Jangan pernah hapus nama dan kaum keluarga kami dan putri. Kiaralaya shekerere, sinaralaya sane. Yesus, kami berdoa untuk pergerakan narkoba yang ada di Kerom bahkan Purdanasa. Kiara Pasyikara Bayasi. Jika bisnis narkoba menghancurkan hampir sebagian besar generasi di negeri ini, kami berdoa, kami hadapkan mereka yang hadir dari pagi hari ini, bahwa masih ada mereka yang tersisa dan kami tahu penjualan narkoba di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa sekali lagi, Tuhan, mampirlah dan dengar doa dari negeri ini. Mampirlah Tuhan dan dengar doa anak-anak, orang-orang tua Tuhan yang ada di Kerom. Mari Tuhan, jangan Engkau biarkan Tuhan. Yesus, dalam nama Yesus Kristus, Kiara Bayasi. Bapak, Putra dan Roh Kudus, biarlah hari ini tercurah dengan dahsyat 7 roh-Mu sendiri. Roh Elohim, roh pengenalan, roh takut, roh keperkasaan, roh nasihat, roh takut Tuhan akan Engkau Tuhan. Roh Tuhan sendiri 7 roh Elohim tercurah atas kami sekalian di tempat ini. Kami tahu open heaven sedang terjadi. Engkau sendiri menjejakkan kaki-Mu di ruangan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap kesempatan
Esther yang luar biasa menjadi orang yang biasa, seorang penyembah. Bukan tentang apa yang kau buat. Iman lahir dari Tuhan. Iman lahir dari itu tabur, ada kerup, ada karakter, ada 4 karakter, ada karakter Raja Wali, ada karakter singa dan Yehuda, ada karakter manusia, dan ada karakter lembu. 4 bicara kerup, kerup bicara tahta Bapa. Bapak dan Ibu, Tuhan mendapatkan Bapak dan Ibu yang berasal dari semua yang berasal dari 4, kalian sangat penting. Gali seluruh potensi ilahi sampai Tuhan mendapati, pasti ada sesuatu yang harus keluar dari kalian. Dan tadi tuh Roh Kudus bicara, sampaikan ke mereka, aku memilih, tidak sembarang aku memilih. Aku bukan sembarang memilih. Tuhan tidak sembarang memilih membawa kalian dijumpai oleh hamba Yohanes yang Tuhan buang di Baniaya. Dan Tuhan bawa datang ke Kerem mendapati kamu yang di Arsompat. Tanpa kalian, Tuhan tidak akan segera datang. Tanpa kalian mengalami perjumpaan sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan tidak bersegera datang. Bapak dan Ibu, saya berdoa bukan cuma kalian, tapi Tuhan akan menjumpai seperti Tuhan jumpai Daud. Yang tidak kalian lihat, Tuhan akan jumpai. Yang kalian pandang tidak. Sekali lagi, Tuhan, setiap katarak-katarak di mata kami cabut setiap kebutaan di mata kami, sehingga kami tidak tajam memandang apa yang menjadi kemauan. Sekali lagi Tuhan, bagi manusia memandang kami jauh di pedalaman, tapi Tuhan sedang memandang kami sebagai penentu, sebagai orang sangat dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat karya mulia yang Kau kerjakan di dalam hidup kami Tuhan. Dari kami boleh ada di atas muka bumi ini sampai saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkaulah yang telah memanggil dan menetapkan kami Tuhan. Sampai saat ini kami bertemu satu dengan yang lain di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang baik, Bapa yang baik bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas kami. Engkau Bapa Alfa dan Omega, Engkaulah yang awal dan yang akhir. Engkau yang mengerjakan segala pekerjaan-Mu yang mulia, ajaib dan kudus dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau akan terus bekerja menyempurnakan rencana dan ketetapan-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keluarga kami.
Bu Betty tidak usah. Selain Bu Betty. Ayo, tidak boleh bocoran-bocoran. Sebelah sana diskualifikasi. Ayo. Pokoknya 4 itu kita bersama-sama. Hari ini tuh Arso 4 tuh spesial ya. Spesial tadi apa saya bilang? Kerubian di atas sana tuh, tabut. Tabut itu yang malaikat yang berjaga itu namanya kerub. Malaikat kerub. Yang tadi terdiri dari punya 4 wajah. Sekarang kalau tubuh Kristus Jayapura, tubuh Kristus Tanah Papua, kita punya 4 prinsip. Saya sebutkan dengan cepat, nanti silakan jawab. Kehidupan bersama, pelayanan bersama, kepemimpinan bersama, dan ibadah bersama. Siapa yang bisa menyebutkan dengan cepat? Satu kali lagi ya, untuk anak-anak muda. Kehidupan bersama, ibadah bersama, pelayanan bersama, dan kepemimpinan bersama. Kalau kepemimpinan bersama, makanya di kita tidak melihat satu satu gembala. Nanti kalau Pak Yohanes besok nanti ada penatua, ada kepenatuaan. Memutuskan segala sesuatu di jemaat itu harus diputuskan bersama-sama oleh kepenatuaan. Karena di Alkitab, coba siapa pernah baca Alkitab? Kita cancel karena kehidupan bersama tadi. Di Alkitab itu ada berapa tua-tuanya? 24 tua. Itu yang gabung sama tubuh Kristus. Ada berapa? 24 tua. Berapa? Oh, Bapak Kepala Kampung sudah jawab. Nanti Bapak dan saya hadiahnya. Jadi ada 24 tua-tua. 24 ada angka 4-nya kan tidak? Iya, berarti kalian yang tinggal di Arso 4. Karumpat. Kalian. Kamu istimewa. Karena semua bicara tentang angka 4. Angka 4 semua ada di tahta Bapa di kerajaan surga. Karena itu Ini tanggal 1 bulan 4. oh iya, hari ini dia tanggal 1 bulan 4. Dan selubung itu Tuhan buka di hari ini. Ajaib, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ajaib. Hamba Yohanes ini sudah telepon saya dari Januari, bahkan dari Bapak Yopi sebelum meninggal. Tapi Tuhan tahan waktunya sampai tanggal 1 bulan 4 2023 baru saya datang bertuhan bicara. Ternyata kamu penting sekali. Ternyata kamu sangat istimewa. Bilang dalam diri saya istimewa. Saya amin. Haleluya. Jadi kita ada berapa desa tadi? Oh, ada 4 yang tadi diundang, 5. Nanti kita bagi per kakak. Kita tidak bagi per orang-orang. Tapi next time mungkin nanti ada dari sekolah minggu, ada waktu mungkin kita kesini untuk kunjungi kalian anak-anak sekolah minggu. Ada baru juga ya buku itu ya? Ada. Kami baru ya? Ada. Hari ini tanda sukacita kita semua untuk berbagi kasih dan kasih. Jadi nanti dibagi per kampung, mungkin yang tahu harganya berapa, nanti tinggal ini. Kita kasih simbolis saja ya dari kita. Selebihnya akan diatur oleh Bapak hamba dan Pak Kepala Kampung dan soalnya kita udah dari tadi. Mari yang mama-mama yang merasa mama 3 orang 4 orang aja, berarti ya betul 4 mama. Luar biasa, kita beri kemuliaan. Hari ini ada 4 senior kita. Ya, Ibu Mama 4 orang, mari Mama. Ajaib, 4 orang juga. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Generasinya akan berdiri, Mama. Generasinya akan jadi hebat. Saya silakan. Ya, iya. Semoga bisa dipakai untuk beberapa hari saja. Minta maaf tidak banyak. Ya, iya begitu. Oh ya. Mana? Hesti, Ibu Bendahara. Bendahara Nafiri dong. Iya. Oh ya, saya terakhir ya.
kecil saja. Pakaian juga nanti diserahkan saja langsung di kita di bawah untuk teman-teman perbatasan. Tapi jujur saya punya kerinduan sekali ke kampung Bapak, mudah-mudahan tidak kita ke sana nanti biar kampungnya. Mungkin itu saya dari kami. Terima kasih buat hari ini yang luar biasa. Karena Bapak dan Ibu kerja tetapi bisa ada. Bukan karena kita, karena Tuhan yang mendesak. Ada desakan Tuhan yang membuat Bapak dan Ibu harus ada hari ini. Ya, nanti yang lain tinggal dengan Mama Doro. Ada yang mau dibagi? Oh, untuk anak-anak sekolah minggu. Oh, ternyata mereka ada kasih oleh-oleh tapi cuma sembako ya. Nanti yang bantuan sekolah, Ibu Yana rupanya lupa bawa. Nanti kita kasih untuk sekolah ya. Itu ada kita berserahkan. Mungkin itu saja. Sebelum kita melepaskan blessing, kita dulu didoakan ya sama mereka. Atau kita berdoa dulu. Kiranya Engkau memberkati aku. Kita berdoa. Oke. Engkau Tuhan. Bapak, sebentar kami mau pulang, sebentar kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Kami tahu bahwa acara ini sudah selesai Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu belum pernah selesai atas setiap kami Tuhan. Kami percaya rencana-Mu, hati-Mu selalu ada di setiap kami Tuhan. Bahkan Roh Kudus-Mu selalu ada di hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau kembali ke tempat masing-masing. Biarlah ada perkenanan yang daripada-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Kami percaya bahwa apa yang sudah kami terima hari ini, biarlah itu akan menjadi buah yang manis Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih untuk berkat-Mu hari ini sekali lagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Gereja Pekabaran Injil Dalam Suci. Dan ini juga kita didatangi oleh kita punya teman-teman warga jemaat dari denominasi gereja-gereja yang ada di wilayah-wilayah di mana kami jalannya, kami lewati, yaitu mereka yang di Kebun Empat, itu daerah perusahaan wilayah Kelapa Sawit, mereka yang di kampung ya wilayah Kebun Empat ini itu sudah kampung Amyu. Tapi yang di kampung Amyu itu tersendiri lagi, itu tersendiri. Jadi dari Kebun Empat yang pekerja yang orang-orang kerja itu sendiri, mereka yang dari kampung itu juga sendiri. Ya, terus yang dari Kriku, Skopro itu tersendiri lagi. Itu yang di wakil oleh kepala kampung sendiri dengan keluarga dan warga yang ada di sana. Terus dari Pir 4. Dari Pir 4 itu daerah distrik Manem, Kampung Wonorejo. Iya, Kampung Wonorejo. Terus kami yang di Arso 2 membawai daerah wilayah Afijan ini sampai Arso 2, Swakarsa dan sekeliling sekitar sini. Itu ada keluarga-keluarga yang juga sama-sama dengan kami hadir di sini. Jadi ya bantuan yang dibawa diberikan kepada kami, ya kami mengucapkan banyak terima kasih. Sedikit banyaknya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya, atas doanya, atas berkatnya rohani jasmani. Luar biasa. Dan ini bukan hanya datang untuk pertama dan terakhir, tapi harus datang lagi. Tapi bukan kita di sini, kita harus di pusat kampung, supaya itu memang harus membawa semua masyarakat yang ada. Karena hari ini mereka yang dari Arso Timur bisa datang dengan 2 trek ke tempat ini. Mereka juga tunggu jawaban bahwa kami harus kunjungi mereka di sana. Dan ada kepala kampung, ada juga pengurus-pengurus di kampung Amyu juga, ada juga mewakili kampung Kriku, kampung Amyu, ya mereka mewakili kita. Jadi kita tidak dilihat dari itu anggota jemaat ini, tidak. Ini kebersamaan.
yang tadi sudah disampaikan bahwa hidup bersama, pelayanan bersama, ibadah bersama, dan kepemimpinan secara bersama. Luar biasa. Terima kasih banyak buat komunitas yang sudah datang memberkati kami, seluruh warga jemaat ya yang ada di Kabupaten Kero, baik di beberapa distrik kampung yang ada. Terus terlebih khusus Ibu Deborah Solosa, Tuhan berkati dalam tugas, dalam tanggung jawab di Provinsi Papua. Terus terpanggil juga untuk kemanusiaan. Yang paling utama di sini adalah untuk hal-hal yang rohani. Luar biasa. Dan kami sangat diberkati. Tidak bisa disampaikan semua, tapi saya mewakili kita semua karena waktu ini juga tidak memungkinkan. Terus kita punya cuaca di Kero ini juga suka berubah-berubah. Jadi hari ini ya kita diberkati karena kita dapat cuaca yang cerah. Karena beberapa hari ini ada hujan, tapi hari ini kita diberkati sekali. Jadi yang berikutnya harus di luar, bukan di dalam lagi, harus di luar. Karena ini kita melibatkan semua. Ya, yang secara rohaninya yaitu mungkin KKR seperti itu. Supaya saya lihat orang di wilayah timur ini, di wilayah Kerom ini ada sesuatu hal yang Tuhan sembunyikan. Ya, karena saya ikuti cerita sejarah dari orang-orang tua. Saya baru 1 tahun di sini, tapi saya sudah sampai ke tempat atau wilayah daerah di mana cerita-cerita sejarah itu ada. Ya, bahwa ada tempat-tempat keramat mistik yang tidak bisa dijangkau ke sana. Karena itu tempat yang tidak bisa dilewati oleh manusia. Itu daerah itu ya sangat jauh, dia arah ke atas di bagian arah NG, dan itu di atas puncak gunung. Ya, itu ada cerita mereka bahwa itu ada kedua malaikat yang jaga tempat itu. Bahwa itu tempat yang mistik, tempat yang misteri, tempat yang sejarah. Disampaikan bahwa itu ada pohon kehidupan. Ya, saya bercerita itu, dan cerita itu sangat menggugah hati saya karena ada hal-hal yang memang firman Tuhan sudah bernubuat. Firman Tuhan sudah menyampaikan bahwa nanti akan datang, pada waktunya akan digenapi, akan dinyatakan. Dan kita sedang memasuki waktunya. Ya, sadar tidak sadar bahwa orang di negeri ini mereka akan dicerikan matanya tadi. Ibu tadi bilang, karena kita secara kasat mata belum bisa memahami, tetapi saat mata rohani atau mata jasmani kita sedang dipulihkan, baru kita akan memahami tentang apa yang sedang kita di negeri ini. Ya, tadi dalam dalam pujian, dalam penyembahan saat ibu dia menyampaikan itu, saya diberi penglihatan karena dibilang kamu penjaga takhta Tuhan. Disitulah saya mendapat penglihatan bahwa di Pulau Papua ini, ada malaikat yang dia kedua kakinya injak di pulau ini. Kedua kakinya dengan sayap, dengan pedang yang menyala-nyala dia sedang injak. Tapi di sekitar pulau yang lain, tempat yang lain sedang nyala, api sedang nyala. Kenapa kita Papua ini spesial? Kenapa kita Papua ini dikhususkan? Ada apa dengan Papua? Saya teringat tentang firman Tuhan di Wahyu pasal 4, 5 dan 6. Sebelum keempat malaikat penjuru bumi ini dia merusak bumi ini, ada seorang malaikat yang dia muncul dari arah timur. Dia berkata bahwa tunggu, tahan, sampai aku memeteraikan hamba-hamba Tuhan. Aku memeteraikan umat-umatku. Baru lepas, baru terjadi. Ya, berarti tadi malaikat yang dia berdiri di atas pulau ini dia sedang menahan amarah yang akan datang, amarah yang akan terjadi terhadap pulau ini sebelum
Tuhan mengurapi atau Tuhan mengkhususkan orang-orang pilihannya. Ya, jadi hanya dua hal saja. Orang Papua harus bertobat. Yang kedua, lepaskan penyembahan berhala. Dua itu saja kau akan membuat Tuhan itu senang. Dua itu saja kau membuat Tuhan itu dia tergugah dari surga. Jadi saya lihat penglihatan itu dan Tuhan buka tulisan di bawah itu pintu gerbang timur, tapi di bawahnya Papua dengan tulisan emas. Saya terharu. Makanya ibu bilang, hamba tolong berdoa, tapi saya sedang melihat penglihatan itu. Ya, puji Tuhan. Luar biasa, betapa bangga, penting. Kemarin saya satu bulan di Sarmi dalam pelayanan, ada orang-orang doa juga. Mereka katakan bahwa hamba kami sedang menjaga pintu timur. Saya terpikir bahwa di pintu timur itu memang ada 3 pintu. Iya, ya tinggal kita Papua ini tak kita aja. Pintu timur ini ada di mana-mana. Kalau tidak 3 pintu ini, jadi pintu timur sedang Tuhan rahasiakan. Sebab itu spesial sekali. Ya, jadi hari ini Tuhan gerakan orang-orang seperti ini. Mereka punya tugas, mereka punya tanggung jawab, mereka punya pekerjaan yang sangat besar. Tapi mereka bisa tinggalkan pekerjaan mereka, kesibukan mereka, hanya datang untuk memberkati kita orang-orang yang dianggap keren oleh dunia ini, oleh pemerintah, oleh orang hebat, oleh orang kuat, oleh orang-orang yang punya segala-galanya. Tetapi Tuhan memang berkata bahwa aku datang bukan untuk orang-orang yang berhikmat, aku datang untuk orang-orang yang sederhana, yang tidak punya apa. Karena perkara-perkara ini harus dibukakan kepada kita orang-orang yang sederhana, yang disembunyikan, dirahasiakan bagi orang-orang bijak, orang pintar, orang pandai dan semuanya. Hari ini kami di sini sangat diberkati dan ini akan menjadi beban dan pergumulan kami untuk berdoa ini terus. Saya di Nabire kemarin juga dengan ibu, dengan satu jemaat di wilayah daerah daerah Sanoba, di daerah pesisir. Kami juga diberkati dan didatangi oleh kunjungan dari Jawa, dari Surabaya atau dari Jakarta oleh tim, dan mereka sangat meneguhkan kami dengan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Mungkin bagi orang itu pelayanan yang lain, tapi bagi kami orang-orang yang sudah hidup di dalam itu, kami anggap bahwa itu pelayanan yang memberkati kami dan memberkati banyak orang. Ya. Jadi hari ini Tuhan datang bukan hanya untuk gereja tertentu atau golongan tertentu, agama atau suku atau orang-orang tertentu. Tidak, Tuhan datang untuk semua orang. Haleluya ya. Karena kita manusia ya dibikin ini gereja A, gereja B, gereja C, gereja banyak. Tapi Tuhan buat gereja yang satu saja, yaitu kerajaan surga ya. Tuhan bikin persekutuan orang-orang benar, yaitu dia bikin tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu jawaban daripada semua apa yang Alkitab cerita, Alkitab sampaikan. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak, dan kami juga dari sini akan mendoakan tim ini dalam kegiatan pelayanan selanjutnya. Baik hari ini ada kegiatan pelayanan di mana, atau besok atau lusa atau beberapa waktu lalu, kami akan doa dengan penutusan dari tempat ini, bahkan doa kami secara pribadi dalam keluarga, dalam jemaat, dalam wilayah-wilayah kami akan serukan. Dan oleh kuasa Roh Kudus kami berdiri bersama-sama dalam kesatuan semua orang-orang kudus, orang-orang percaya. Kami mendelegasikan dan mendoakan dan mengurapi komunitas yang telah mengunjungi kami dalam pelayanan di sore menjelang hari ini. Kami percaya kekuatan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, urapan daripada Tuhan, mujizat daripada Tuhan
semua yang bersumber daripada Tuhan sedang diturunkan, sedang ditumpahkan, sedang diisi, dan melimpah semua perbedaan roh, jiwa, dan tubuh. Sehingga kemana pelayanan ini akan jalan, banyak orang akan diselamatkan, banyak orang akan dipertobatkan, banyak orang akan diberkati, banyak orang akan dimenangkan dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengakui hanya Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya bahwa mereka datang dalam pengurapan yang besar. Mereka telah memberkati kami seluruh warga jemaat yang ada siang sore hari kami ada di tempat ini, dan kami terberkati secara khusus. Dan berkat itu kami dapat bagikan lewat jamahan tangan kami, lewat perkataan kami, lewat apa yang kami berikan. Memberkati kota, memberkati wilayah, memberkati keluarga, memberkati pribadi di Kabupaten Kerom ini. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, kami percaya kuasa dari tempat ini sudah sedang dan terus mengalir sampai kemuliaan-Mu menjadi nyata. Kebenaran-Mu menjadi cahaya yang bersinar-sinar, menerangi tempat ini, menerangi daerah wilayah, pemerintahan Kabupaten Kerom, baik adat, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, baik semua masyarakat asli wilayah daerah Kerom ini. Secara khusus Tuhan telah bukakan, Tuhan telah nyatakan, dan akan banyak pertobat baru, jiwa-jiwa baru akan dimenangkan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Mereka telah memberkati kami. Tidak ada emas, tidak ada perak, tidak ada suatu yang kami punya untuk memberkati mereka dan mengembalikan semuanya. Tapi kami percaya Tuhan akan melipat kali gandakan semua yang mereka berikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kesejahteraan jemaat Tuhan. Banyak orang mereka akan lihat di mana minyak mereka akan terisi dengan penuh, roti mereka akan dibagikan, semua kelimpahan, semua berkat-berkat akan dicurahkan Tuhan, memenuhi perbendaharaan pribadi, keluarga, dalam tugas, dalam tanggung jawab, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dari tempat ini kami pribadi, kami jemaat, kami mendoakan secara khusus Ibu Deborah Solosa. Tuhan memberi tanggung jawab, Tuhan memberi tugas yang bagi Ibu Deborah sangat berat bebannya. Tetapi kami percaya dia bukan perempuan, tetapi dia adalah laki-laki Kristus yang selalu dicurahkan kekuatan yang ekstra ganda, sehingga dia diberi roh Tuhan, hikmat, marifat, dia beri roh kecakapan, roh pengendalian, roh hikmat, roh marifat yang bertambah-tambah terus sampai semua tugas dan tanggung jawabnya, pribadinya, keluarganya, suami, anak-anak yang ada, dan pekerjaan tugas tanggung jawab di dalam pemerintahan yang ada di Provinsi Papua. Tuhan akan pakai hamba-Mu ini akan menjadi kepala, dan akan Tuhan dudukkan, Tuhan siapkan kursi yang terbaik, karena dia akan memberkati banyak orang lewat pelayanan, lewat saluran-saluran yang Tuhan telah bukakan. Kami percaya bahwa berkat ini sedang diturunkan secara khusus bagi ibu kekasih kami yang ada, yang tidak ada batasan-batasan, tidak ada akhirnya, tetapi akan mengalir hari ini, besok, seterus sampai selama-lamanya. Kami semua di dalam berkat Tuhan yang sama, dan kami sedang terima, dan keterima ini kami akan bawa kemana-mana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya
tim ini yang secara khusus diutus dan ditugaskan dari takhta Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengunjungi saja bakal jemaat PI. Sebenarnya ini sudah direncanakan dari sebelum almarhum Kakak Yopi meninggal, sudah terus diundang, tetapi saya pikir hari ini baru kita bisa datang tanggal 1 bulan April 2023. Kita hanya mau beribadah, melihat pelayanan, dan kemudian berbagi kasih. Jadi kami bawa sedikit sembako sebagai tanda bahwa jemaat di sini harus tetap berdiri dan tetap akan ada penopang-penopang akan terus menopang pelayanan tubuh Kristus di Kerom. Dan kami berharap bukan cuma segelintir, tapi pelayanan ini menjadi besar karena posisi Kerom ini menjadi penting di mata Tuhan terutama, dan itu terbukti dengan hambanya yang Tuhan utus dari jauh dan Tuhan bawa sampai ke tempat ini dan kemudian bisa membuka pelayanan. Saya pribadi sangat bersyukur karena Tuhan telah mengutus saudara-saudara, kakak adik yang Tuhan taruh beban di Kerom. Jadi untuk itu pelayanan hari ini kita hanya mau berbagi kasih, sekalian berdoa, saling menguatkan satu sama yang lain bahwa kita semua telah dipilih, ditetapkan semua untuk tujuan ilahi yang besar Tuhan, terutama tujuan pembentukan tubuh Kristus di dunia, bahkan untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Demikian apa yang kami. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku.